Desa Jono Oge merupakan salah satu desa berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejarah awal mula terbentuknya Desa Jono Oge adalah bahwa sebelum menjadi sebuah desa seperti sekarang, wilayah ini merupakan dataran yang ditumbuhi rumput yang sangat luas, namanya alang-alang. Pada saat itu ketika seseorang dari pegunungan sebelah barat yakni dari daerah Pinembani yang bernama Sasulemba datang berburu bersama dengan seekor anjing. Saat Sasulemba selesai berburu, dia kembali ke daerah asalnya yaitu daerah Pinembani. Pada waktu itu seekor anjing pemburu yang dia bawa dari daerah tersebut tidak mau kembali mengikuti tuannya. Setelah beberapa hari kemudian, kembali turun dari gunung untuk berburu dan kali ini dia mengajak keluarganya yang bernama Sumbajono yang merupakan keluarga besar dari Sasulemba. Setelah selesai berburu, para pemburu ini memutuskan untuk tidak mau lagi kembali ke daerah asalnya. Mereka ingin menetap di daerah tersebut karena mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan makanan baik hewan maupun makanan lainnya. Lambat laun mereka semakin banyak dan orang-orang dari daerah Penembani semakin banyak berdatangan untuk mengikuti kelompok Sasulemba. Dan akhirnya mereka membentuk satu perkampungan yang bernama Kampung Jono Oge, yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama Sumbajono. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan seorang pemimpin terus mengalami perubahan dari kepala suku menjadi kepala kampung dan akhirnya menjadi kepala desa sampai sekarang ini. Pergantian pemimpin baik kepala suku, kepala kampung, dan kepala desa Jonogen sudah terjadi 15 kali pergantian di mana sampai saat ini dipimpin oleh kepala desa. Adapun kepala suku, kepala kampung, dan kepala desa Jonoge dari awal berdiri sampai sekarang ini adalah sebagai berikut. Pertama, Sumbajono kepala suku tahun 1910 sampai dengan tahun 1911. Kedua, Soti Ngujo, kepala suku tahun 1912 sampai dengan tahun 1917. Ketiga, Sitawa, kepala kampung tahun 1918 sampai dengan tahun 1922. Keempat, Sanjo, kepala kampung tahun 1923 sampai dengan tahun 1930. Kelima, Jurasuku Ye Sambajono, kepala kampung tahun 1931 sampai dengan tahun 1962. Keenam, Sila Silitonji, kepala desa tahun 1963 sampai dengan tahun 1966. Ketujuh, Sawa Liweinda, kepala desa tahun 1967 sampai dengan tahun 1970. Kedelapan, Mesak M. Sumbajono, kepala desa tahun 1971 sampai tahun 1985. Kesembilan, Minggus Sumbajono, kepala desa tahun 1986 sampai 1990. Kesepuluh, Z. Amurasa, kepala desa tahun 1991 sampai dengan 1998. Kesebelas, Leonard Sanjono, kepala desa tahun 1999 sampai dengan tahun 2007. Kedua-belas, Idin M. Sitawa PTH, kepala desa tahun 2007 sampai dengan 2008. Ke-13, Karel Subajono, kepala desa tahun 2008 sampai dengan 2013. Ke-14, Darius D. Tonci, kepala desa tahun 2013 sampai dengan 2019. Ke-15, Mesak Ropiwa SPD, kepala desa tahun 2019 sampai dengan 2025. Hari ini dalam rangka BIMTEK. Kepala desa kah? Atau BPD? Apa yang
belum kita bantu dan belum dapat bantuan. Ketentuan lebih gimana? Karena ini kalau didiamkan akan jadi besar. Desa Jono Oge secara geografis yang memiliki luas wilayah seluas 494 hektar area dengan luas sawah 215 hektar area dan perkebunan 229 hektar area. Dengan jumlah jiwa sebanyak 3.074 jiwa dan terbagi laki-laki sebanyak 1.597 jiwa dan perempuan 1.477 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga berjumlah 937 terbagi laki-laki sebanyak 845 dan perempuan sebanyak 92 jiwa yang tersebar di 5 dusun dan 19 rukun tetangga. Masyarakat Desa Jono Oge memeluk agama Kristen dan Islam yang hidup berdampingan serta rukun. Desa Jono Oge yang berjarak dari ibu kota pemerintahan kecamatan sekitar 4,4 km serta berada di bagian utara dari ibu kota Kabupaten Sigi dengan jarak 13 km dan jarak menuju ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah 16 km. Desa Jono Oge memiliki batas administrasi. Sebelah utara Desa Jono Oge berbatasan dengan Desa Lolu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Langaleso, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pombewe, sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Sidera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya selaku pemerintah Desa Jono Oge menyampaikan sejarah Desa Jono Oge ini mulai dari awal sampai pada tahun ini. Desa Jono Oge merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru yang terdiri dari 5 dusun, 19 rukun tetangga. Berdasarkan catatan sejarah awal, mula terbentuknya Desa Jono Oge adalah bahwa sebelum menjadi sebuah desa seperti sekarang, wilayah ini merupakan dataran yang ditumbuhi rumput yang sangat luas, namanya alang-alang. Pada saat itu ketika seseorang dari pegunungan sebelah barat, yakni dari daerah Pinembani yang bernama Sasulemba, waktu itu seekor anjing pemburu yang dia bawa dari daerah tersebut. Pinembani tidak mau kembali mengikuti tuannya. Setelah beberapa hari kemudian, Sasulemba kembali turun dari gunung untuk berburu. Ingin menetap di daerah tersebut karena mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan makanan, baik hewan maupun makanan lainnya. Lambat laun, mereka semakin banyak dan orang-orang dari daerah Pinembani semakin banyak berdatangan untuk mengikuti kelompok Sasulemba dan akhirnya mereka membentuk satu perkampungan yang bernama Kampung Jono Oge yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang bernama Sumbajono. Kita lanjut dengan jumlah penduduk yang saya sampaikan. Jumlah penduduk tahun ini laki-laki 1.597 orang, perempuan 1.477 orang. Jumlah penduduk tahun lalu 1.618 orang laki-laki, perempuan 1.520 orang. Jumlah kepala keluarga tahun ini laki-laki 844 kepala keluarga. Kepala keluarga perempuan 92 kepala keluarga. Jumlah total 937 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga tahun lalu 830 kepala keluarga laki-laki.
Kemudian kepala keluarga perempuan 75, jumlah 905 kepala keluarga. Total jumlah penduduk desa Jonoge pada hari ini 3.074 jiwa, mulai dari bayi sampai lansia. Iya, selanjutnya saya akan masuk kepada visi misi kepala desa. Visi kepala desa Jonoge agar segenap warga desa Jonoge memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Tercetuslah sebuah semboyan, Jonoge sejahtera dan mandiri, berdasar moral dan spiritual. Misi untuk mewujudkan visi desa Jonoge tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antara dan interen warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 3. Membangun sarana dan prasarana desa. 4. Meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan, pengairan, perbaikan, dan jalan kantong produksi ke sawah ke kebun, jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanaman yang baik. 5. Menata pemerintahan desa Jonoge yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 7. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat desa. 8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. 9. Bekerja sama dengan dinas kehutanan dan dinas perkebunan dalam melestarikan lingkungan hidup. 10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan, baik formal maupun informal yang mudah diakses dan diminati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. 11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seth Arianto, Sekretaris Desa Jonoge. Pada kesempatan hari ini kami akan memberikan program-program yang sudah kami laksanakan mulai dari Januari sampai Desember ini. Program-program yang sudah kami laksanakan yaitu melalui kegiatan daripada Posyandu untuk ibu hamil yang rutin dilaksanakan setiap bulannya, bertempat di Polindes Desa Jonoge, Kecamatan Sigi Biromaru, dan dihadiri oleh bidan desa atau kader, KPM, ketua PKK, dan ibu hamil. Tujuannya yaitu untuk posyandu yang dilaksanakan kepada ibu hamil. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pemberian bantuan berupa BLT kepada masyarakat Desa Jonoge. Kami sudah melaksanakan kegiatan yaitu melaksanakan penanaman jagung
dalam rangka ketahanan pangan yang kami sudah laksanakan di Desa Jonoge, serta melaksanakan panen jagung ketahanan pangan di kebun desa dalam rangka ketahanan pangan tingkat desa. Kami juga sudah melaksanakan sosialisasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penyuluh pertanian kecamatan tentang program kegiatan ketahanan pangan tingkat desa yang bertempat di kantor desa Jonoge, serta melaksanakan kegiatan yaitu Jumat Curhat Polres Sigi berlangsung desa, yaitu program Jumat Curhat ini dilaksanakan untuk mendengarkan secara langsung informasi dan maksud daripada masyarakat yang ada di Desa Jonoge. Jadi demikianlah kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan di Desa Jonoge ini di tahun 2023, yaitu sebanyak 36 kegiatan yang sudah kami laksanakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu, ada yang bisa dibantu, minta tolong perurusan PSM, Pak. Oh, Ya. Kami Bu, sebabnya angkat ke kepala desa. Ya. Yang Bu, ada yang mau dibantu Bu? Tanda tangan, surat keterangan, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sukses. Amin. Untuk menunjang aktivitas masyarakat Desa Jonoge, terdapat berbagai sarana prasarana di desa, diantaranya bangunan kantor desa, 3 bangunan sekolah SDN, 1 bangunan sekolah SMP Bala Keselamatan, 1 bangunan TK atau PAUD, 1 puskesmas pembantu, bangunan tribut lapangan sepak bola, 1 rumah adat, 2 masjid, dan 2 musola. Kemudian 7 bangunan gereja. Pemerintah Desa Jonoge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, terus berupaya memajukan desa dengan program-program yang dijalankan. Terus saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.